Sudah 6 bulan sejak Pak Joko datang ke desaku, mengajari kami tentang tanaman obat dan bagaimana kami bisa meningkatkan nilai ekonominya dengan mengolahnya menjadi minuman siap saji. Oh dereng ya, malah keleresan kalau belum. Kalau belum maka nanti jadi ngeten Bu, kalau Ibu nanti mau menapa niku mau memproduksi produk kinten-kinten sing teng pikiran Ibu niku Selamat pagi Mbak, ada yang bisa kami bantu? Apakah saya bisa bertemu dengan Profesor Abdul? Mbaknya sudah bikin janji belum? Sudah, Mas. Atas nama siapa? Susi. Susi, sebentar. Oh baik, Pak Abdul ada di 2 ruangan dari sini, nanti pintu kedua, silakan masuk. Makasih, Mas. Aku... Waalaikumsalam. Oh silakan masuk Mbak. Silakan masuk. Apa ada yang bisa saya bantu Mbak? Gini Pak, kemarin saya dengan warga desa sudah membuat produk ini Pak, jahe herbal instan Pak. Oh. Ya. Jadi untuk pengemasannya apa ya Pak yang bisa saya siapkan? Ini bagus sekali ini Mbak, produknya ini dikemas dalam suatu plastik gitu. Kira-kira ada alasan mengapa produk jahe instan ini dikemas dalam suatu wadah plastik, tidak dalam wadah yang lainnya gitu. Kalau berdasarkan bahannya, ini tuh sesuai Pak, karena tidak berlemak. Selain itu, mengapa saya milih plastik? Karena plastik ini kedap air dan uap air. Selain itu juga tahan dari asam, basah, dan deterjen. Kemudian plastik sendiri juga susah untuk disobek Pak. Oke, oh bagus ya. Saya sekarang mau ini, kira-kira nanti ini akan dikemas lagi dalam suatu kemasan sekunder tidak? Jadi ini kan namanya kemasan primer ya. Artinya kemasan primer itu adalah kemasan yang bersinggungan langsung dengan plastiknya ini ya, dengan bahannya ini ya. Ini namanya kemasan primer. Nanti kan seperti ini mungkin diwadah dalam suatu box, kardus, iya seperti itu ya. Berarti nanti akan diwadahi dalam suatu pengemas sekunder ya, dalam kardus gitu. Kira-kira kalau boleh tahu dalam satu kardus nanti isinya ada berapa ini? 10 ya, oke. Terus ada pengemas tersiernya nggak? Dalam kardus nanti dikemas lagi atau tidak? Mungkin kalau dalam bentuk dalam jumlah banyak, ini nanti di dalam kardus itu masih banyak lagi. Ada nanti lagi ya? Ya dikardusin lagi, ya Pak. Kemudian untuk pengemasan Pak, apa saja yang perlu saya perhatikan ya Pak ya? Jadi minimal karena ini adalah suatu pengemas, maka di dalam bahan pengemas itu harus ada beberapa informasi yang itu bermanfaat bagi konsumen. Ya, di situ harus ada nama produk ya, misalkan jahe instan ya, kemudian merek ya, ada mereknya ya, kemudian ada logonya ya, kemudian ada komposisinya ya, itu, kemudian ada manfaatnya ya, ada manfaatnya, dan jangan lupa juga yang terakhir adalah harus ada kadaluarsa ya, waktu kadaluarsa, karena waktu kadaluarsa itu dijadikan sebagai petunjuk bagi konsumen ya, kapan suatu produk itu masih bisa dikonsumsi ya. Kemudian yang terakhir sekali yang harus ada itu apakah ini berlabel PIRT atau ini mempunyai izin edar dari Badan POM, misalkan MD atau MD Badan POM ya, MD Badan POM atau ini industri PIRT, seperti itu harus dicantumkan di kemasan ya, di label kemasan itu. Iya, Pak. Ya, itu minimal ya. Iya, Pak. Oh iya Pak, tadi kan Bapak menyebutkan di dalam label kemasan ditulis izin edar ya Pak, dari PIRT atau Badan POM. Kemudian untuk mendapatkan nomor MD dari Badan POM itu bagaimana ya Pak? Oke, makasih. Jadi gini ya, jadi
terkait dengan perizinan, maka produk Anda itu nanti dilihat dulu. Kalau Anda itu tempat produksinya itu tidak terpisah, ya artinya tempat produksinya itu masih misalkan masih menyatu dengan rumah, maka itu izinnya adalah di PIRT ya, itu PIRT itu industri rumah tangga ya. Di situ nanti prosedurnya Anda cukup datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, kemudian Anda nanti akan dikasih penyuluhan oleh Dinas Kesehatan, kemudian setelah itu mereka akan survei ke tempat produksi Anda, dan setelah itu Anda akan dinilai untuk memperoleh izin PIRT ya gitu. Nah, kalau untuk MD Badan POM, izin edar MD dari Badan POM, itu syarat utamanya bahwa produksinya itu memang benar-benar terpisah ya, sehingga nanti itu Anda bisa mengajukan izin edar MD ke Badan POM. Untuk syarat-syaratnya nanti Anda bisa lihat di websitenya layanan Badan POM untuk mengurus izin edar MD gitu ya. Baik Pak, cukup terima kasih ya Pak atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi saya dan masyarakat desa setempat, Pak. Oke, sama-sama, semoga Pak dengan kegiatan ini pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan jahe instan ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar itu tumbuh dan juga akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya. Iya, amin Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya pamit pulang dulu. Dengan cara produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga kontrol kualitas yang baik, maka produk herbal produksi rumahan juga dapat dinikmati oleh masyarakat dengan nyaman. Sistem produksi yang baik akan menjamin kualitas yang baik, dan kualitas yang baik akan meningkatkan efisiensi produksi secara optimal, sehingga dapat memberikan keuntungan yang sebaik mungkin bagi warga masyarakat dan petani tanaman herbal yang ingin meningkatkan nilai ekonomis dari produk yang ingin dikembangkan.